Bapak Ibu, dengan kami masih di 5 menit penuh harapan. Mari kita lanjutkan cerita kita dari Hakim yang terakhir ini, Bapak Ibu. Hakim Simson, kita sudah belajar Hakim-Hakim, sebuah kitab yang begitu penuh dengan tragedi. Cerita tentang kemerosotan pemimpin Israel yang begitu luar biasa. Saya sudah terangkan kepada Bapak Ibu seperti sebuah spiral. Semakin lama semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam kerusakan mereka. Semakin begitu buruk. Hari ini kita melihat bagaimana Simson itu. Setelah kemudian dia ditangkap oleh orang Yehuda, diserahkan kepada orang Filistin, tiba-tiba roh Allah memenuhi dia, dia ambil tulang binatang, dia pukul 1.000 orang mati, Bapak Ibu. Lalu kemudian dia begitu haus. Ketika dia haus, dia berteriak kepada Tuhan, "Masakan aku mati kehausan?" Dia berkata begitu kepada Tuhan, lalu kemudian, "Janganlah sampai aku mati di tangan orang yang tak bersunat ini." Kemudian oleh anugerah Tuhan, ada batu karang terbelah sehingga Simson bisa minum dan kemudian segar kembali. Sekarang cerita beralih, oleh sang narator kita diberitahu, Simson sekarang setelah beberapa saat lamanya kemudian, dia menuju Gaza, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan di Gaza sana, sekali lagi sang narator memberitahu kepada kita Bapak Ibu, Simson pria yang banyak sekali kekurangan dan kelemahannya. Dia pergi ke tempat pelacuran. Dia pergi dan bertemu dengan seorang perempuan sundal yang bernama Delila itu. Inilah cerita yang paling terkenal kelihatannya dari Simson, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tentang pertemuannya dengan Delila. Yang kemudian karena pertemuannya dengan Delila itulah, warga kota Filistin tahu kemudian dikepung. Sampai kemudian Simson itu, Bapak Ibu, berulang kali kita tahu ceritanya bersama-sama. Berulang kali Simson sepertinya ingin menjebak Delila, tapi pada gilirannya Simsonlah yang terjebak. Delila terus merayu Simson bagaimana caranya supaya Simson itu bisa menunjukkan kelemahan dirinya. Dimulai dengan tali yang baru dan berbagai macam kita tahu ceritanya bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sampai kemudian oleh rayuan maut dari Delila sang pelacur ini, Simson kemudian menceritakan rahasia kekuatannya Bapak Ibu, yaitu rambutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi apa yang kita bisa renungkan dari bagian ini Bapak Ibu? Perhatikanlah bagaimana orang ini pemimpin di Israel, tapi punya kebobrokan moral yang begitu mengerikan, kemerosotan moral yang begitu dalam di tengah-tengah bangsa Israel. Bermain-main dengan pelacur, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia kemudian bukan hanya bermain-main dengan pelacur, Bapak Ibu. Kelihatannya dia menikmati kehidupan dengan perempuan sundal ini. Tidak pernah lagi memikirkan tentang kekudusan hidup, jauh dari pikirannya. Tentang standar moral yang baik seperti yang dicatat oleh kitab Pentateuch. Mereka melupakan sama sekali kelihatannya. Mereka mengabaikan begitu jauh Taurat Musa. Mereka sungguh-sungguh menjauh dari firman Allah. Dan mereka hidup menurut ukuran diri mereka sendiri. Dan akibatnya Bapak Ibu begitu fatal bagi Simson. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari? Bapak Ibu, ketika seseorang telah dipilih oleh Allah, maka tidak ada jalan lain bagi Bapak Ibu dan saya yang telah dipilih oleh Allah. Mari kita belajar hidup seturut dengan tuntunan firman Allah. Bapak Ibu, kita ini punya natur berdosa. Tanpa pimpinan roh Allah, tanpa pimpinan firman Allah, kemana kita akan berjalan? Ke lembah-lembah dosa, ke tempat-tempat yang paling gelap, ke tempat-tempat yang tidak pantas. Sebab kita semua punya natur berdosa, Bapak Ibu. Karena itu perhatikan, jangan percaya dengan dirimu sendiri. Percayalah kepada Allah yang hidup. Percayalah kepada firman Allah yang hidup. Percayalah kepada roh Allah yang kudus yang memimpin hidup kita, yang Paulus berkata, biarlah hidupmu dipimpin oleh roh Allah. Kalau engkau percaya kepada dirimu sendiri selalu memiliki natur dosa. Sekalipun kau telah ditebus oleh kuasa darah Kristus, engkau telah menjadi orang yang diselamatkan, tapi natur dosa itu ada padamu. Jangan percaya diri kepada dirimu sendiri. Hati kita itu begitu licik, dia begitu munafik dan menipu. Kita perlu berhati-hati Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan percaya kepada dirimu sendiri karena dirimu sendiri memiliki natur dosa. Percayalah kepada firman Allah. Percayalah kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Percayalah kepada pimpinan roh Tuhan dalam diri kita Bapak Ibu. Dan hiduplah berhati-hati. Tanpa itu semua,
kita akan berkanjang dalam dosa terus-menerus, walau kita orang Kristen. Renungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.